CS tersangka kasus ijazah Jokowi tak ditahan penyidik. Polisi beralasan Roy dan kawan-kawan mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kemarin diperiksa perdana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lebih dari 100 pertanyaan dilayangkan penyidik kepada Roy dan Rismon. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan 3 tersangka karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sudah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Apa saja pertanyaan dari penyidik dan siapa ahli serta saksi meringankan yang diajukan Roy Suryo CS? Sudah hadir bersama saya Roy Suryo, tersangka pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi. Selamat malam Mas Roy. Malam. Ada juga bergabung lewat sambungan Zoom Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Audrey. Ada juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Ya. Saya mau ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ya, Anda kemarin sudah dilayangkan pertanyaan sebanyak 100 ya Mas ya? Lebih. 100 lebih, tidak ditahan? Enggak ditahan. Nggak ditahan. Enggak, ya. Udah. Bang Rismon itu 157, saya di bawahnya dikit, saya 134. Tetapi ada juga yang lebih rendah lagi yaitu Dr. Tifa itu 86. Lega nggak ditahan? Ya sebenarnya sudah bisa diperkirakan, nggak mungkin dong nahan. Karena kan sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya membuat satu tidak ditahan. Seperti statement Prof. Hipnu beberapa waktu yang lalu kan aturannya kan ada syarat objektif dan syarat subjektif. Kalau syarat objektifnya kan dapat ditahan atau tidak. Subjektifnya kan tergantung dengan penyidik. Nah penyidik kan kooperatif banget kemarin gitu. Jadi sebenarnya 100 lebih pertanyaan itu apa aja sih yang ditanyakan Mas Roy? Ya banyak, terutama adalah tentang misalnya adalah apa yang terjadi pada tanggal 26 Maret.